Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Kang Aye di Kang Aye Channel. Hari ini kita akan bahas 5 soal numerik ya. Silakan disimak penjelasan ini sampai selesai. Semoga ini bisa membantu adik-adik sekalian atau mungkin teman-teman yang akan melaksanakan ujian seperti SKD atau mungkin di psikonumerik ya. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini ada soal tentang untung rugi ya. Di sini kita punya seorang pedagang memiliki barang yang dijual dengan harga. Ini berarti harga jual ya. Harga jualnya adalah 126.000. Kemudian jika dari harga tersebut pedagang ingin mendapatkan keuntungan, berarti ini untung. Ini untungnya 5%, yang ditanya berapakah harga belinya. Baik. Dari segi logika, kalau misalkan kita mau untung, maka jualnya itu, untung itu kan selalu harga jual lebih tinggi ketimbang harga beli ya. Sehingga bisa kita buat dalam rumusan bahwa harga jual itu kan sama saja dengan harga beli ditambah dengan untung. Gitu kan? Logikanya kan begitu. Kalau pengen untung 5%, maka ya tinggal ditambahin aja harga belinya dengan untungnya. Maka itu akan jadi harga jual. Sehingga kita dapat untung gitu kan. Nah, di sini kalau kita masukkan, harga jualnya itu adalah 126.000. Oke. Ditambah dengan harga beli, karena harga beli yang ditanya gitu kan. Nah, sekarang untung ternyata di sini melibatkan persentase. Di mana untung sendiri itu rumusnya adalah untung itu sama dengan persen untung dikalikan dengan harga beli. Nah, ini kan. Berarti kalau kita nyari untung secara nominal melibatkan persentase, maka tinggal kita masukkan. Untungnya kan kita punya persen untung ya, berarti kan 5%, 5/100, kita kalikan dengan harga belinya. Oke, itu dia. Nah, biar dua ini bisa kita jumlahkan, maka berarti kan kita samakan penyebutnya. Karena ini per 100, maka kita kalikan 100/100. Oke, sehingga dari sini kita punya 100B ditambah 5B itu kan jadinya 105B. Jangan lupa dibagi dengan 100. Sehingga ini kalikan ke sana jadinya 126. Nolnya jadi 5. Nambah 2 ya. Dari 3 nambah 2. Oke, jadinya 12 juta. Ya. Oke. Oh, belum ini ya. Sorry ya. Ini belum. Nah, kita turunkan dulu. Kemudian kita kalikan sekarang ke sana jadinya 126 000 tambah 02. Oke, tadi terlalu semangat ya. Karena belum dikalikan, nah sekarang sudah dikalikan. Kemudian B-nya itu berarti ini dibagi dengan 105. Nah, maka dari sini kita punya, coba deh, kita punya adalah, kita bagi sekarang, dari 126, kita anggap misalkan begini, 126, nolnya berapa itu? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita bagi dengan 105. Ya. Mari kita bagi dulu. 126 bagi 105 kan 1 ya. Kalau 2 kan sudah 200 ya. Ini kalikan jadi 100, 105. Kemudian kita kurangi. 6 kurangi 5 itu 1. Oke. Kemudian 2 kurangi 0, 2. Iya. Kemudian ini dikurangi lagi 0 sudah ya. Nah, 21 dibagi 105 kan tidak bisa. Berarti kita turunkan nolnya 1 jadi 210. Nah, 210 dibagi dengan 105 itu 2 deh. Ya, 2 kali 105 kan 210. Oke. Kemudian dikurangi kan jadinya 0. Nah, 0 yang tidak dipakai adalah ada 4. Tadi kan pakai 1 ya, berarti 4. Maka ini akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal 120.000. Maka jawabannya adalah harga belinya adalah 120.000. Jadi logis kan? Dengan harga beli 120.000, kalau pengen 5% dari keuntungannya, maka harus dijual 126.000. Coba deh kita cek deh ya. Coba kita cek kira-kira benar enggak? Kira-kira benar enggak ya? Bahwa 5% itu akan jadi segitu. 5/100
kalikan dengan 120.000. Oke. Ini hilang ya. Ya. 5 kali 2 ini kan 60 deh ya. Ini kan 60 ya. Oke. Berarti kita punya adalah 12 kali 5 itu kan 60. Jangan lupa nolnya 2. Nah, betul kan? Sehingga kalau harga belinya ditambah untung 6.000 kan jadinya harga jualnya 126.000. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Gimana? Mantap adik-adik ya? Oke, siap. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada soal yang kedua. Di sini ada soal tabungan ya. Fitri menabung di bank dengan suku bunga. Nah, coba kita misalkan dulu suku bunga berarti ini I ya. Oke. Per tahun. Jika setelah 18 bulan, 18 ini kita misalkan N begitu ya. Tabungan Fitri menjadi 5.450.000. Ini berarti tabungan akhir. Tabungan akhir. Ya. Atau kita sebut misalkan MN. Gitu ya. Yang ditanya berapakah tabungan awal. Nah, ini yang ditanya adalah berapakah M0-nya. Gitu. Nah, untuk soal tabungan ini, yang pertama adik harus tahu dulu rumus yang dipakai. Ya. Jadi rumus untuk tabungan itu, saya tuliskan terlebih dahulu, MN itu kita punya adalah M0, berarti tabungan awal, itu kan ditambah dengan bunga. Ya. Tabungan awal ditambah dengan bunga. Nah, bunganya dari mana kita mencari? Berarti M0. Bunga itu kan kita punya I ini. Berarti I per 100. Ya. Kalikan dengan M0. Gitu. Kemudian dikalikan lagi dengan N. Ini kalau misalkan dalam bentuk tahun. Ya. Berarti MN. Nih. Ini kalau misalkan dalam bentuk tahun. Nah. Karena di sini dalam bentuk bulan yang ditanya. Jika setelah 18 bulan, maka ini adik harus bagi dengan 12. Jadi kalau dalam bentuk tahun ditanya berapakah tabungan setelah 18 tahun misalkan, maka ini kalikan 18. Tapi ketika 18 bulan, ini harus 18 per 12. Oke, ini rumus yang dipakai. Coba kita masukkan satu-satu, kira-kira dapat berapa nilainya, begitu ya. MN-nya ini kita punya adalah 5.450.000. Oke, sama dengan M0, karena yang ditanya M0. Kemudian ditambah, I-nya adalah 6 per 100, gitu ya. Kemudian, kalikan M0. M0 itu kita punya, kita tidak tahu, karena yang ditanya. Kemudian kalikan N-nya adalah 18, dibagi dengan 12. Oke, coba kita sederhanakan terlebih dahulu ya, biar lebih simpel. Oke, maka yang ini, 6 sama 12 kan bisa dicoret deh ya. Tinggal 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah 18 itu bisa dibagi 2, tinggal 9. Sehingga dari sini kita punya adalah M0 ditambah dengan, ini kan tinggal 9 deh ya, berarti kan 9 per 100. Ya kan? 9 per 100. Berarti kita punya 9 per 100 kalikan dengan M0. Berarti dari sini 5.450.000. Oke. Ini kan kita punya, biar ini tambah, ini kan sama saja. Kalau misalkan mau kita tambah dengan ini kan berarti dikalikan 100 per 100 ya. Biar bisa dijumlah. Maka dari sini kita punya adalah 100 M0 ditambah dengan 9 M0 berarti ini jadi 109 M0. Dibagi dengan 100. Gitu kan? 5.450.000. Oke, berarti kalikan ke sana ya. Maka kita punya M0-nya adalah, ini kalikan ke sana, nanti hasilnya dibagi 109. Berarti 450, 0-nya 3, gitu ya. Tambah 1, 2, tambah 0-nya 2, jangan lupa dibagi dengan 109. Ini 500. Oke, kira-kira berapa nilainya? Coba kita bagi. Berarti kita punya, ambillah 545 ya. 545 adik bagi dengan 109. Nah, kalau misalkan kita kalikan 5 kan lebih ya. 500 lebih sudah, ya kan? Coba kita cek. Kalau misalkan kita kalikan 5 ya. Nah, berarti kan kita punya 5, ini 4 gitu ya. 0 kali 5, 0 tambah ini 4 gitu ya. Kemudian, oh pas ini ternyata. Ini coret berarti M0-nya itu jadinya adalah
5. Ini 5 ya. Berarti kita punya adalah 5. Jangan lupa nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah 5 juta untuk M0-nya. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Gimana? Mantap bukan? Jangan lupa untuk tabungan ini memang kita harus ingat-ingat rumus yang dipakai untuk mengerjakan soal tabungan dan bunga ya. Oke, mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut soal nomor 3. Di sini ada diskon berurutan ya. Yang pertama, kita punya sebuah produk dijual dengan 2 kali potongan diskon berturut-turut 20%, setelah itu 15%. Berapakah jumlah seluruh diskon? Oke. Untuk menjawab soal ini, saya punya rumus khusus buat adik-adik sekalian. Untuk mencari diskon total, misalkan kita punya ya, ini diskon total. Diskon total itu sama dengan, berarti ada diskon 1 ditambah diskon 2, maka gimana cara nyarinya? Pertama di antara 2 diskon ini cari yang lebih besar, taruh di depan. Ya, kita punya diskon 1 ditambah dengan 100 dikurangi diskon 1, kemudian dibagi dengan 100 ya. Kemudian kalikan dengan diskon 2. Oke. Nah, ini rumusnya. Rumus yang dipakai ya. Nih, setelah diterawang begitu, ketemulah rumus seperti ini. Jadi kalau diskon berurutan itu mungkin sedikit ribet, tapi kalau dimasukkan akan lebih simpel nih ya. Diskon 1 ditambah 100 dikurangi diskon yang pertama, dibagi 100 kalikan dengan diskon yang kedua. Coba kita masukkan. Kira-kira dapat berapa? Diskon satunya adalah 20% ya. Oke. Ditambah dengan 100 dikurangi diskon 1, 20. Kemudian dibagi 100. Jangan lupa kalikan diskon yang kedua adalah 15%. Coba kita cari dulu nih. 100 dikurangi 20 itu kan 80 deh ya. Ini 80. Oke. Ini coret sama ini. Iya. Gimana? Nah, sekarang kita punya 8 kali 15. Sehingga kita punya 20% ditambah dengan 15 kali 8. Ini 40. Simpan 4. 1 kali 5. 1 kali 8. 8 tambah 4, 12. Oke. Berarti kan adik punya 120 dibagi 10. Jangan lupa yang belum dicoret. Persen. Oke. Dicoret. Nah, berarti tinggal 20 tambah 12 berarti 32%. Maka jawabannya adalah yang B. Itu dia. Mantap bukan? Ketimbang adik nyari satu-satu, diskon 20 dulu, kemudian dikurangi, jadi berapa nanti dikurangi lagi 15% itu mungkin kelamaan. Jadi ini akan lebih simpel ya. Oke? Mantap. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan soal nomor 4 ya. Di sini ada diagram Venn ya, himpunan. Berarti kita punya dari 40 siswa, kelas 3A itu diketahui 20 siswa suka matematika. Berarti S-nya itu kita tuliskan 40 gitu ya. Yang suka matematika itu adalah 20. Oke. Kemudian yang suka olahraga, Olga gitu ya. Itu adalah 24. Kemudian yang tidak suka keduanya, yang tidak suka itu adalah 5. Maka banyak siswa yang menyukai keduanya. Berarti yang ditanya adalah yang suka keduanya. Oke. Nah, di penjelasan sebelumnya sudah saya berikan info untuk rumus mencari himpunan seperti ini dengan menggunakan diagram Venn, tetapi ada rumus lain yang mungkin lebih simpel tanpa harus kita membayangkan yang suka pertama, yang suka keduanya, atau mungkin yang tidak suka. Di mana rumus yang saya tuliskan kemarin, kalau kita mengacu pada permisalan seperti ini, maka S itu sama dengan
yang suka matematika, ditambah dengan yang suka Olga, dikurangi yang suka keduanya, oke. Kemudian ditambah dengan yang tidak suka. Oke, ini rumus yang dipakai. Sehingga kalau kita punya rumus seperti ini, tidak perlu lagi adik menggunakan diagram Venn. Karena lebih simpel ya. Kita cek. S-nya 40 ya. Saya taruh di sini, 40. Oke. Matematikanya adalah 20. Olahraganya adalah 24. Dikurangi keduanya ini yang ditanya. Gitu kan. Kemudian ditambah yang tidak suka adalah 5. Coba kita jumlahkan, berarti 40 itu sama dengan, ini berapa? 20 tambah 24, berarti 4 deh ya. 44 tambah 5, 49. Dikurangi keduanya. Oke. Berarti keduanya saya pindah ruas ke kanan, biar jadi positif. Ya. Kemudian, yang 40 pindah ke sebelah, pindah ke kiri ya, pindah ke kanan jadi negatif. 49 dikurangi 40. Jadinya adalah 9. Sehingga dari sini opsi yang benar kita punya adalah yang C. Gampang bukan? Nah, saya yakin dengan menggunakan rumus ini, insya Allah mungkin tidak sampai berapa ya, hitung-hitungannya cepat, mungkin tidak sampai 5 detik itu sudah bisa ditemukan jawabannya. Oke? Mantap. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Ya, oke. Baik, ini soal perbandingan. Kita punya jika perbandingan antara umur Andri dan Bina adalah 3:2. Coba kita tuliskan dulu. Berarti Andri, ini Andri ya. Kemudian dibandingkan dengan Bina, itu katanya 3:2. Oke. Nah, kemudian 3 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 76. Berarti kan kita punya Andri 3 tahun mendatang, berarti Andri plus 3, oke, ditambah, karena jumlah, berarti Bina plus 3 juga, itu katanya 76. Oke, sehingga dari sini kita punya, jadinya, bahwa Andri plus Bina, ditambah dengan Bina, 3 tambah 3 berarti 6 deh ya. Sama dengan 76. Oke. Sehingga kita punya Andri plus Bina. Itu, ini pindah ruas berarti ya. Sebelah kanan. Kalau pindah ruas berarti jadi positif, pindah jadi negatif. Sehingga sama dengan 70. Oke. Kita punya jumlah Andri dan Bina sekarang jadi 70. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Katanya untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya, kalau ada perbandingan, itu kita kalikan dengan variabel X. Sehingga dari sini kita punya Andrinya adalah 3X, gitu ya. Sedangkan Bina itu adalah 2X, gitu kan. Nah, sekarang Andri sama Bina, ini sama ini kan sama nih deh. Berarti tinggal kita gantikan. Maka dari sini kita punya Andri 3X, berarti kita ganti dengan 3X. Sedangkan Binanya adalah 2X, itu sama dengan 70. Oke, berarti 2 tambah 3 itu jadi 5, 70 gitu ya. Maka X-nya sama dengan 70 dibagi 5. Berapa 70 bagi 5? Oke, kita cek. 70 adik bagi dengan 5, berarti ini 1 ya. Ini 5, berarti 20, ini 4. 4, 20, kita kurangi berarti 0. Oh, berarti kita punya nilainya adalah 14. Oke. Nah, sekarang kita punya nilai X-nya 14. Yang ditanya di sana adalah berapakah umur Andri? Nah, ini dia. Andri itu kan nilainya adalah 3X. Berarti X-nya kita ganti dengan 14. Jadi 3 kali 14 berapa? 3 kali 4, 12. Simpan 1. 3 kali 1, 3 tambah 1 berarti 4. Maka jawabannya adalah 42. Maka jawaban yang cocok yaitu opsi yang D. Gimana? Gampang bukan? Oke, mantap.